Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Arfando Surya Gumilang. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan tentang materi dasar teknik elektro ini. Dan pembelajaran ini melalui via daring ya, via Zoom dikarenakan COVID sedang sedang melonjak. Jadi kita pembelajarannya via daring, via Zoom saja, tapi tidak masalah bagi kawan-kawan dan teman-teman semua. Yang penting tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dan semuanya dijaga. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dan lebih barokah nantinya. Oke, berdoa saya mulai. Saya, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dioda, yaitu dalam mata pelajaran dasar teknik elektro. Di sini dioda ini apa sih yang kalian ketahui tentang dioda? Dioda itu apa sih fungsinya untuk apa dan kenapa ada dioda di elektro itu fungsinya untuk apa gitu loh. Sebelum kita masuk lebih banyak, lebih lanjut lagi, di sini sudah ada gambarnya nih. Dioda tuh bentuknya itu simpel sekali, bentuknya hanya seperti ini saja. Di dalam dioda ini tuh ada anoda, ada katoda, ada min, ada plusnya. Jadi dia eh, banyak sekali macamnya dioda itu. Di sini ada dioda bright, ada mungkin ada dioda Zener, dioda lain-lain. Oke, selanjutnya dioda ini itu komponen elektronika, simple sekali. Jadi dia tuh hanya memiliki dua kutub yang fungsinya mengarahkan, sama dua kutubnya itu positif sama negatif. Setelah disearahkan, biasanya nanti kita pendekatannya ini tuh dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan dioda sebagai penyearah dari arus AC menjadi DC gitu. Ya, jadi simpel sekali dioda itu tuh suatu alat yang bisa mengubah dari arus AC menjadi arus DC gitu. Lalu susunan dioda ini tuh seperti yang udah kita bilang tadi, dioda itu tuh memiliki dua kaki yang umumnya dioda biasa itu punya anoda dan katoda. Bentuknya tuh kayak gini. Jadi susunan dan simbol dioda semikonduktor dari gambar di atas itu, atom P disebut sebagai anoda dan atom N itu sebagai katoda. Kalau anodanya diberi muatan positif dan katodanya diberi muatan negatif, ya jadi arusnya akan mengalir gitu, lampunya akan menyala. Sebaliknya jika anoda diberi muatan negatif dan katodanya diberi muatan positif, maka arus tidak mengalir karena sesuai dengan prinsip kerjanya itu, arah gerakan arus yang mengalir ini dinamai arah gerak maju atau forward direction. Jadi dia hanya menggunakan satu arah saja, nggak bisa bolak-balik dia. Jadi arah gerakan tanpa aliran arus ini dinamai arah gerak tentang atau reverse direction. Oke, di sini tuh slide selanjutnya ini tuh ada gambar nih. Ada contoh dari rangkaian nih. Ini rangkaian diberikan suplainya kita nggak usah yang tinggi-tinggi dulu lah. Dalam percobaan ini kita menggunakan baterai. Apa nggak power supply ya 12 voltase saja. Di sini kenapa diberikan dioda dan lampu itu fungsinya untuk apa? Di sini tuh kita membuktikan bahwa dioda ini bekerja hanya satu arah. Nggak bisa kalau polaritasnya terbalik dia nggak bakal bisa. Tuh. Oke, di sini di kita lihat gambar lagi di sini tuh anoda, di sini katoda. Berarti yang anoda itu adalah positif, katodanya itu negatif. Di sini, di sini plus, sub, maka kan lampunya menyala. Karena emang sesuai dengan eh, prinsip kerjanya, sesuai dengan polaritasnya ya seperti ini. Bila si kakinya itu anoda dan katodanya pas dengan sumber inputnya, maka di outputnya akan menyala jelas. Tetapi jika kita dengan posisi dioda yang sama,
apa, penaruhannya tuh sama gitu. Tapi polaritasnya terbalik, yang mestinya si dioda mintanya plus, inputnya malah kita kasih minus. Apa yang terjadi? Lampunya akan mati karena kan dia tuh seperti materi tadi dia bersifat dengan forward direction. Jadi dia kalau tidak forward direction ya tidak akan mungkin arus arus itu akan mengalir. Oke, di sini tuh ada beberapa jenis dioda ya. Dioda itu tuh dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya dan fungsinya. Jenis dioda tuh aplikasinya tuh sebagai berikut. Jadi ada di sini ada PN junction dioda. PN junction dioda itu ya jadi dia tuh kayak dioda yang sering kita jumpai umumnya itu ya seperti inilah yang di dalam komponen elektronika ataupun dalam charger HP, charger aki itu tuh pasti memiliki dioda dan bentuknya seperti ini. Mungkin ada variasi dioda lagi ya. Kalau dioda yang digunakan di komponen HP itu jenisnya tuh SMD dia yang lebih kecil. Tapi kalau di sini kita bahasnya dioda pada umumnya saja. Fungsinya sama-sama, yaitu terdiri dari susunan PN dan memiliki cara kerja seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dia tuh forward direction. Dioda yang umum digunakan di pasaran disebut juga dioda generik, digunakan terutama sebagai penyearah arus. Begitu. Fungsinya penyearah juga. Kedua ada dioda Zener. Ini eh, sering ya kita jumpai dalam komponen-komponen listrik ataupun alat-alat listrik dibongkar itu terkadang kita tuh menemui dengan dioda Zener. Bentuknya tuh kayak bening tapi dalamnya tuh kelihatan gitu loh. Zener dioda itu memiliki karakteristik khusus yang bisa meningkatkan efek breakdown saat reverse bias. Jadi dioda ini tuh bisa menghasilkan tegangan yang tetap dan umum digunakan sebagai penghasil tegangan referensi di rangkaian elektronik. Jadi seperti itu dioda Zener. Lalu di sini ada dioda Bright. Dioda Bright itu kayak gimana sih? Nah, ini yang akan kita tekankan pada pertemuan ini, kita akan membahas dioda Bright sesuai nanti kita akan pempraktekannya kita akan menggunakan dioda Bright. Jadi apa sih dioda Bright itu? Bright aja itu jembatan. Jadi dioda Bright itu atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan dioda jembatan adalah jenis dioda yang berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik dari AC menuju arus DC. Jadi dioda bridge ini pada dasarnya tuh merupakan susunan 4 buah dioda. Jadi ada 4 dioda biasa disusun menjadi gini. Yang sininya itu bisa jadi arus min sama plus, yang satunya itu menuju ke arah trafo supaya bisa eh, mengubah dari arus AC yang besar menjadi berapa belas volt. Nanti berapa belas volt ini masih bentuknya AC dari transformer ini, dari trafonya. Terus muncullah pertanyaan, gimana sih Pak, supaya si dari trafo ini bisa kita gunakan sebagai power supply? Gimana caranya si trafo ini tuh pengennya tuh kita pilih 12 volt. Saya pengen 12 volt itu DC nih. Gitu kita menggunakan dioda Bright untuk penyearahnya. Dia tuh punya 2 terminal, ada buat AC sama buat DC. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini tuh ada konfigurasinya ya. Di sini konfigurasi dari si dioda bridge ini tuh dia memiliki kaki input dan memiliki kaki output. Seperti saya bilang, kaki inputnya ini adalah untuk transformer, untuk arus AC-nya. Kemudian diolah dari dioda, ini sudah menjadi DC. Begitu. Jadi tuh konfigurasi rangkaian jembatan bridge ini, dia tuh sama-sama ya dioda umumnya dari semikonduktor juga, cuma dioda bridge ini bentuknya ini lebih simple yang sering kita lihat. Ataupun di sini saya juga memiliki contoh dari dioda. Kita biasanya mau nanya, Pak, aplikasi dioda bridge itu tuh di mana? Gimana gitu? Apakah dari materi ini tuh sebenarnya ada nggak sih dioda bridge di kehidupan nyata tuh kita tuh sehari-hari ada nggak sih dioda bridge gitu kan? Ya,
Untuk kehidupan sehari-hari pun, kita memiliki kendaraan pun memakai dioda bridge loh, terutama kita memiliki sepeda motor, kita memiliki mobil, ada alternator untuk ngecas akinya, sepeda motor itu supaya kelistrikannya bisa bagus, bisa si akinya biar nggak soak, itu tuh dia punya sistem pembangkit, sistem pengecasan. Dari sepul, pembangkitnya itu masih sifatnya itu arus AC. Terus muncullah pertanyaan, kok gimana caranya arus AC bisa ke arus aki gitu? Gimana? Kan arus aki kan DC, Pak. Terus gimana? Pakai apa? Nah, itulah dalam kehidupan sehari-hari pun kita dioda Bridge ini tuh ada di sepeda motor kita. Fungsinya untuk mengubah arus AC menjadi DC gitu. Ini bentuknya saya juga udah punya contoh. Nih, contohnya tuh kayak begini ya. Di sini tuh ada 4 kaki. Di sini kebetulan saya memiliki contoh dioda Brights. Ini kalau di kendaraan ini namanya bisa regulator ataupun kiprok bahasa seringnya kita bilang. Di sini tuh dia memiliki heatsink supaya tuh kalau dia panasan tuh dia bisa membuang panasnya dan di sini dia seperti saya bilang dia tuh punya 4 kaki. 2 kaki untuk sumber dari fasa AC-nya. Sama 2 kaki untuk output min sama plusnya. Dan inilah yang ada di kendaraan kita untuk bisa membangkitkan listrik kendaraan kita ya kita menggunakan dioda Brights ini. Oke, dari contohnya selain dioda Brights digunakan untuk motor, dioda Brights itu bisa kita jumpai kalau kita punya power supply apa enggak kita merakit sebuah charger aki gitu. Oke, dari situ penjelasan tentang dioda Brights. Di sini saya sebelum itu saya memberikan sebuah soal nantinya untuk di sebuah latihan saja, sebuah pengayaan sajalah untuk memperkuat dari materi ini. Jadi soalnya ini, rangkailah power supply menggunakan dioda Bright serta jelaskan fungsi kerjanya dari setiap komponen. Ini soalnya kalian kerjakan dulu sebisa mungkin, apa enggak kalian menggunakan sistem Proteus juga silahkan metode simulasinya, tapi nanti setelah kita pertemuan tatap muka langsung, nanti kita langsung akan saya praktekkan. Sambil saya juga mengecek juga sejauh mana sih pemahaman kalian tentang dioda Brights. Begitu. Nanti dalam prakteknya ini, kita akan merangkai sebuah power supply dari dioda Brights ini. Kita membuktikan bahwa sebuah dioda loh, dioda yang kecil-kecil ini kalau kita susun, kita bisa loh menjadikan power supply. Begitu ya. Rekan-rekan semuanya, baik. Jadi sebelum saya akhiri ya, ini kesimpulannya adalah, jadi suatu dioda itu tuh bisa untuk eh, mengarahkan dari arus AC menjadi arus DC. Dan dioda ini tuh berbagai macam bentuknya. Ada yang bentuknya Zener, ada yang bentuknya Bright, ada yang bentuknya PN, macam-macam. Oke, jadi dalam pembelajaran ini eh, menekankan bahwa dioda Bright itu sebagai penyeara dan kita nantinya pada praktek nanti kita akan mempraktekkan dioda tersebut. Oke, terima kasih banyak teman-teman, rekan-rekan yang sudah menonton video ini ataupun melihat record ini yang sudah saya sampaikan. Semoga materi ini yang saya berikan sudah bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan hati, saya mohon dimaafkan ya, teman-teman. Oke, dari pembelajaran ini saya sudahi dan saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Semoga kita sudah bisa luring dan kita bisa praktek. Terima kasih kawan-kawan, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar ya. Terima kasih.